你这般行色匆匆，是不是想？矮将，本仙长，八仙境2阶，谭元，你究竟是何方妖？可以取消了。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, bukan Dewa Pakboy di hari Jumat. Wah. Sebentar lagi puasa guys. Dan di part hari ini itu bakal seru banget. Kalian mesti nonton. Yang pada intinya di part 367 nih Tian Zhejun itu bakal menampilkan gimana Dewa Pakboy yang muncul melawan pasukan besar Jenderal Sima. Wow. Udah mau perang nih kayaknya nih guys. Sampai-sampai pasukan aja pada datang untuk menghabisi Dewa Pakboy kita. Mantap. Apakah dewa kita bakal menghabisi mereka semua? Kalau menghabisi semua sih bisa-bisa jadi musuh besar satu kota nih. Gimana menurut kalian? Atau malah sebaliknya, dia cuma menghabisi beberapa biar mereka paham doang ya. Mantap. Kalau berdasarkan part kemarin kita semua sudah melihat Dewa Pakboy kita yang diserang oleh 2 orang kiriman Jenderal Tuan. Jenderal Tuan itu semacam jenderal kecilnya gitu guys, dibawa dari Jenderal Sima. Kedua orang ini tidak ada apa-apanya, bahkan lebih lemah daripada anaknya Miao Jin. Ujung-ujungnya sih dalam waktu singkat dihabisi juga sama Dewa Pakboy. Tapi itu membuat masalah semakin runyam, apalagi setelah Dewa Pakboy kita menantang Jenderal Tuan untuk bertarung hidup dan mati sekitar 3 bulan lagi. Nah, ini baru mantap nih. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 我跟他决一死。 Ngomong-ngomong, penjelasan ranah sudah mimin taruh di deskripsi ya. Dan Dewa Pakboy kita ada di ranah nomor 11 guys, yaitu ranah hukum abadi. Singkat cerita, Miao Jin yang sudah pulang mukanya itu masam, kayak gak senang gitu guys. Apalagi setelah mendapatkan info kalau Jenderal Tuan sudah mengirimkan 2 orang. Namun ujung-ujungnya cuma 1 yang selamat, sementara satunya lagi dihabisi oleh Tan Yun. Makin murka si Miao Jin ya kan. Tapi dia sudah menceritakan kematian Wei Er kepada sang ayah. 他老人家绝不会放过谭云，胆大包天。我已经将威尔。 Pasti cepat atau lambat Tan Yun itu bakal diincar habis-habisan. Selain itu juga Tan Yun sudah memberikan pengumuman. Dalam waktu 3 bulan, dia menantang Jenderal Tuan untuk bertarung hidup dan mati. 我跟他决一死。 Itu membuat Miao Jin percaya diri guys. Tan Yun tidak akan hidup selama itu. Karena sekalinya sang ayah bertindak, maka dia bakalan habis. Ya, kita lihat saja nanti ya guys ya. Entah Tan Yun kita yang dihabisi atau ayahnya yang dijadikan debu nanti. Sementara itu Zhang Yihan, dia bingung banget padahal Tan Yun bukan orang yang ceroboh ataupun gegabah. Tetapi kenapa dia harus menyatakan duel kepada Jenderal Tuan ya? Ini sama saja dengan cari mati guys. Yihan ingin pergi ke istana Raja Kota dan menemui kakak tertuanya untuk mencari solusi. Tidak bisa membiarkan Tan Yun dihabisi seperti ini karena dia masih penting bagi mereka. Tapi baru aja berangkat, tiba-tiba di tengah jalan dicegat oleh para pasukan dari Jenderal Nelong dan ada si wanita Yun Shuang yang pernah cari masalah sama Tan Yun. Mereka datang membawa begitu banyak pasukan, itu pasti bukan baik-baik nih tujuannya nih. Yes, tentu saja. Mereka datang pengen menghancurkan kamar dagang Zhang Yu karena dianggap ingin memberontak kepada istana. Gara-gara si Tan Yun memberikan 300.000 pil kelas atas kepada pasukan Xuanyan guys, sehingga itu dianggap sebagai niatan pengen merebut kekaisaran, yang padahal tidak guys. Zhang Yihan pun dikejar. Dia segera kembali ke kamar dagang Zhang Yu dengan kondisi yang terluka parah. Xiao Cui panik apa yang sudah terjadi. Cepatlah pergi. Pasukan Jenderal Sima sudah bergerak
ingin membasmi kita semua. Xiao Cui pengen turun tangan karena ini sudah dianggap melanggar aturan, tapi dihentikan oleh Zhang Yihan karena Jenderal Sun Jian mereka sedang tidak ada di kota. Melawan mereka itu sama saja dengan cari mati. Sehingga Xiao Cui memutuskan untuk membawa kabur Yihan. Tapi Yihan tidak mau guys, karena dia sangat bertanggung jawab atas kamar dagang ini. Dulu kamar dagang ini diberikan dan dipercayakan sama wali kota dan sang jenderal kepada dia guys. Makanya dia sangat menjaga tempat ini. Xiao Cui pun mendatangi Tan Yun, langsung disambut oleh si kocak Xiao Sha. Xiao Sha mengira Xiao Cui datang karena rindu kepada dia. Langsung dipukul sama Xiao Cui guys. Jadi orang kepedean banget. Ketika melihat Tan Yun, Xiao Cui dengan panik melaporkan gara-gara dia yang memberikan 300.000 pil, kamar dagang Zhang Yu mau dihancurkan oleh pasukan Jenderal Sima. Tetapi ini aneh. Harusnya kan transaksi 300.000 pil si Tan Yun dengan Zhang Yihan itu nggak diketahui oleh siapapun. Karena itu bersifat rahasia guys. Ini jangan-jangan ada mata-mata nih di dekat sana. Tan Yun pun memerintahkan Xiao Sha dan Xiao Cui agar segera pergi mencari pasukan lain. Kasih tahu kalau ingin lebih banyak pil kelas atas, maka cepatlah datang ke kamar dengan Zhang Yu untuk menemui dia. Wah, di sini Tan Yun sepertinya pengen membalas para musuh dengan membawa pasukan jenderal lain guys. Mantap. Sementara di depan kamar dagang Zhang Yu sudah berkumpul ratusan pasukan Jenderal Sima. Zhang Yihan juga sudah ditangkap dan dibuat sekarat. Yu Shuang dengan sombong mengatai, mana penguasa kota, kok dia tidak datang menyelamatkan dirimu? Dia pun mengeluarkan kapaknya, pengen menghancurkan kamar dagang Zhang Yu. Tetapi ketika serangan dilancarkan, tiba-tiba muncullah Dewa Pak Boy yang mementalkan mereka semua. Nah lo, kebetulan Tan Yun datang hari ini, jadi sekalian aja dibantai habis, kata si Yun Shuang. Ye, kayak mampu aja dia guys. Dia pun melancarkan serangan tebasan langit kapak raksasa dan tuar. Adu kekuatan begitu dahsyat sampai mementalkan semua orang di dekat sana. Tan Yun menahan kapak Yu Shuang dengan pedangnya, sehingga Yu Shuang pun dipentalkan. Belum selesai, sekarang 2 lawan 1. Itu hasilnya sama saja guys. Keduanya dipentalkan begitu mudah. Tentu mereka bertanya-tanya, siapakah Tan Yun ini? Gimana mungkin cuma di ranah tingkat 2 hukum abadi tapi bisa sekuat itu? Bukannya sadar diri, mereka malah ingin terus menyerbu. Padahal sudah Tan Yun peringatkan agar pergi atau nasib mereka bakal sama seperti anaknya Miao Jin, yaitu Wei Er. Sehingga para pasukan pun menyerbu, hanya dengan satu tarikan nafas, seluruh prajurit Jenderal Sima itu dikalahkan. Mantap. Sekarang gantian para jenderal, yaitu Jenderal Nilong yang turun tangan. Dia menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat. Memanggil petir merah dari atas langit, ini kuat nih. Sampai-sampai Tan Yun harus bertahan dengan formasi ke-11 Penah Hong Meng. Miao Jin udah berpikir kalau Tan Yun bakal dihabisi oleh serangan ini. Balas dendam anakku bakal tercapai. Hahaha, katanya kayak gitu guys. Tapi hasilnya Tan Yun sehat walafiat, tidak ada luka sedikit pun. Jenderal Nilong tertarik dengan pedang-pedangnya Tan Yun, pengen dia dapatkan. Lebih baik itu buat diriku saja bocah. Dia pun melancarkan serangan lagi, tetapi tiba-tiba
muncullah seorang wanita yang membantu Tan Yun. Seorang Jenderal Nelong menindas praktisi di tingkat 2 hukum abadi. Sungguh lucu, kata sang wanita. Yang datang 3 jenderal guys membela Tan Yun. Tan Yun berjanji selama mereka bisa menyelesaikan masalah hari ini, maka di masa depan bakal dia siapkan pil-pil kelas atas. Terus menerus mereka datang gara-gara si Xiao Cui dan Xiao Sha yang memanggilnya guys. Kecuali pasukan Jenderal Sima tidak bakal dapat. Jenderal Nielong mengatai mereka yang berani sekali bekerja sama dengan pemberontak seperti Tan Yun. Para jenderal pun membalas, kalau kau bisa mencari pil abadi kelas atas terbaik untuk pasukanku, maka akan ku habisi Tan Yun ini. Tapi nyatanya kalian tidak bisa kan? Nah lo. Ya sebenarnya di sini sangat jelas. Pasukan Jenderal Sima itu iri guys. Karena mereka tidak mendapatkan pil abadi kelas terbaik dari si Tan Yun. Mereka menggunakan alasan Tan Yun yang menghabisi panglima mereka, yaitu si Wei lalu ingin memberontak, buat dijadikan alasan untuk menghancurkan Tan Yun dan merebut 300.000 pil abadi yang dia kasih. Tapi tiba-tiba tidak lama dari itu, muncullah sang wakil ketua asosiasi alkemis, yaitu ayahnya Miao Jin. Namanya adalah Miao Xilin. Dia datang untuk mengundang Tan Yun ke perjamuan ke asosiasi alkemisnya guys. Wow, tumben banget ya. Apakah Tan Yun bakal setuju untuk ikut usulan ini ataukah tidak perjamuan nih? Perjamuan dari musuh. Asosiasi alkemis kan benci sama Tan Yun ya. So langsung saja deh. Coba kita lihat di part 368 Ni Tian Zhezhun. Di minggu depan, jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Nah, jadi guys, Tan Yun beneran menghadiri perjamuan itu. Tetapi sepertinya tidak mendapatkan kesepakatan guys. Tan Yun tidak setuju akan usulan mereka. Itu pun membuat Miao Xilin kesal. Tan Yun mengatakan tidak ingin mengacaukan kebun pil mereka. Membuat Miao Xilin semakin kesal dan langsung dikeroyok oleh para murid asosiasi alkemis. Buset, pada murka nih. Nah, di sisi lain ada sosok wanita cantik yang pengen mengajak Tan Yun kerja sama. Dia pengen menukarkan pil kelas atas dengan hal lainnya guys. Hal apakah itu? Kita masih tidak tahu. Yang pasti seru nih. Hehe. So, selesai dulu buat part 367 Ni Tian Zhezhun. Against the Sky Supreme atau melawan langit yang tertinggi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.